Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sugesti dari kelas TE21A dengan NIM 202101200013, program studi teknik elektro Universitas Nusa Putra. Pada video kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester, saya akan membuat video tentang membuat project IoT, yaitu mengirim teks dari Android ke LCD dengan menggunakan aplikasi MathApp dan ThinkSpeak, serta menggunakan Node MCU dan tentunya LCD dengan modul I2C. Oke, pada project kali ini di sini kita menggunakan sebuah LCD I2C, kemudian Node MCU, 8266, setelah itu breadboard, kemudian ini kabel female to female. Sebenarnya sih kalau saya punya 42 atau teman-teman punya 42 bisa langsung aja pakai kabel female to female tanpa perlu pakai breadboard, cuman karena saya nggak ada, yang ada dua, jadi di sini ada kabel male to female dan tambahan breadboard. Ada kabel USB untuk nanti disambungkan ke MCU-nya. Ada voice atau tempat yang nanti bakal kita gunakan untuk memprogram. Kita bakal wiring terlebih dahulu Node MCU, LCD, breadboard menggunakan kabel jumper. Nah, di Node MCU sendiri di sini ada beberapa pin, dan yang kita gunakan itu pin D1 dan D2, kemudian grounding, dan PCC atau 3V sebagai sumbernya. Nah, di sini kan di I2C sendiri ada GND, VCC, SDA, dan SCL. Nah, untuk GND disambungkan dengan G atau grounding yang di sini. Terus PCC disambungkan dengan 3V. Nah, 3V. Lalu pin SDA dan SCL. Nah, untuk SCL itu pin D1 dan untuk SDA itu pin D2. Oke. Nah, pertama di sini kita pasangkan dulu Node MCU-nya ke breadboard. Oke. Sini kita pasangkan. Oke. Nah, kalau sudah kita gunakan kabel male to female. Di sini kita sambungkan dengan grounding. Oke. Sini. Nah, untuk G kita sambungkan dengan GND yang ada di LCD. Oke, setelah itu kabel male to female lagi kita sambungkan ke 3V. Nah, setelah itu kita sambungkan ke PCC. Nah, terus untuk ini SDA dan SCL. Ini SDA-nya yang biru, SCL-nya yang ungu. Oke. Nah, sudah kita sambungkan. SDA-nya berarti di pin D2 dan SCL-nya di pin D1. Oke, jadi yang ungu di sini. Sudah. Oke. Ini yang ungu. Oke. Ini yang biru. Ini. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita tinggal lanjut ke pemrogramannya. Oke. Nah, selanjutnya di sini pertama kita bisa login dulu ke
namanya itu webnya itu ThinkSpeak. Nah, nanti teman-teman ketika ada login bakal ada muncul seperti ini. Di sini ada channel ID-nya, filternya, akses writernya, terus di sini ada word API case dan read API case. Dan di sini ada web HTML yang nanti bakal kita gunain buat di pemrograman. Ya, sebelumnya mohon maaf karena kamera saya sedang tidak atau sedang rusak, jadi tidak bisa menggunakan kamera. Nah, hanya perekam layar saja. Nah, selanjutnya kalau kita udah masuk ke ThinkSpeak-nya, nah di sini kita pakai APT Inventor-nya. Nah, untuk membuatnya di awal, nah teman-teman bisa ke bagian project. Nah, di sini ada start new project. Nanti teman-teman bakal muncul blok kosong, kemudian teman-teman bisa isi dengan yang ada di sini. Untuk saya sendiri di sini menggunakan horizontal scroll agreement yang di sini untuk layoutnya di screen 1. Nah, terus di sini saya pakai text box, pakai ditambahin lagi horizontal yang ini yang kedua, ada button dan ditambahkan lagi. Nah, jadi nanti teman-teman bisa masukkan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Nah, terus dan itu kita lanjut bikin blok programnya. Nah, di sini saya sudah membuat blok program, di mana blok program ini disesuaikan dengan program yang kita buat. Nah, di sini ada ketika button 1 diklik, jadi ketika si file ini ditransferkan atau button 1 ini diklik, nah yang akan terjadi yaitu web 1 dengan URL yang pertama ThinkSpeak. Nah, URL ini tuh dari ini. Nah, dari sini. Nah, kemudian membaca nih textbox dan teks. Nah, ini tuh textbox dan teks itu yang nanti bakal menampilkan hurufnya atau karakternya. Terus di sini webnya, nah web ini sebagai dia yang mentransfer atau dia yang perantaranya. Nah, perantaranya seperti itu. Nah, setelah ini selesai, teman-teman di sini, nah nanti bisa download di handphone ya, ada inverternya, kemudian nanti teman-teman untuk disambungkan ke handphone. Tapi sebelum itu kita buat pemrogramannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah membuat pemrogramannya untuk counter channel number-nya. Nah, ini disesuaikan dengan yang ada di ThinkSpeak di sini. Nah, di bagian ini 2044968. Jadi teman-teman sesuaikan nanti. Kemudian untuk my counter rate API-nya, nah teman-teman juga sesuaikan dengan bagian yang ada di sini. Nah, di yang rate API ini berarti ya. Oke, setelah itu, nah di sini ada tampilan awalnya. Tampilan awal di sini nama saya, kemudian kelas. Nah, ini nanti yang bakal muncul di layar LCD-nya. Nah, LCD I2C itu kan ada 32 karakter dengan 16 karakter di atas dan 16 karakter di bawah. Jadi ini bakal muncul. Nah, untuk penempatannya, nah teman-teman bisa sesuaikan di sini. Mau mulai dari mana buat penempatannya? Ya. Oke, nanti buat si penempatan hurufnya. Jadi misalkan mau tampil dari blok kedua atau blok ketiga atau supaya di tengah-tengah, nah itu ngaturnya di sini. Oke, setelah itu teman-teman juga bisa rubah nih di bagian wifi design-nya. Ini sesuaikan dengan nama wifi teman-teman. Kemudian ini kawan sudah. Nah, sekarang kita bakal coba untuk mentransferkannya. Oke. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu USB yang ada di yang tadi sudah disediakan. Nah, kita bakal coba.
Oke, saya akan coba rekam dengan handphone. Ini Oke, sini. Nah, saya nanti teman-teman ubah dulu untuk bagian ini nih. Nah, papannya teman-teman sesuaikan yaitu SP8266. Terus kita, portnya kita pasangkan di COM3. Oke. Setelah itu kita unggah filenya. Nah, setelah mengunggah, nanti kita tunggu hasilnya dari ini ya. Nah, dari LCD. Oke, nih filenya sedang mengkompilasi sketsa. Oke, kita tunggu. Nanti LCD-nya akan menampilkan apa. Nah, di sini ini tampilan sebelumnya yaitu karakter yang udah saya buat. Nah, nanti dia bakal berubah sesuai dengan karakter yang ada di program tadi di sini. Nah, itu Windows Suggesty TE21A. Oke, nah ini udah berubah. Nah, Windows Suggesty TE21A sesuai. Oke, nah setelah itu kita bakal coba dengan menggunakan Meet App Inverter untuk merubah dari tadi yang Windows Suggesty TE21A ke huruf lain. Oke, kita bakal ubah nanti ya tampilannya. Oke. Nah, pertama di sini teman-teman klik Alt panggilan. Terus setelah itu teman-teman buka di handphone teman-teman untuk membuka di Meet App-nya. Oke, setelah dibuka, nah teman-teman bisa scan QR code-nya. Oke, terus di scan. Nah, nanti tunggu dulu. Ini ada masalah. Ini sistemnya. Oke, kita buka lagi notifikasinya. Kita scan lagi. Ini kita tunggu menyambungkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah di layar handphone sudah muncul ya. Nah, supaya teman-teman bisa lihat hasil dari ininya nanti ya. Nah, teman-teman lihat di sini sudah berubah tulisannya. Sebentar. Nah, menjadi Universitas Nusa-Putra. Oke, mungkin itu dari percobaan yang saya bisa buat. Sekian dari percobaan yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.